Hi guys, welcome to Untold Stories. Don't forget to subscribe, like, and share, and keep watching if you dare. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Noella Rukundo, si wanita yang mendatangi pemakamannya sendiri. Kisah ini terjadi 5 tahun silam, di mana seorang wanita bernama Noella Rukundo pergi dari Melbourne, tempat ia tinggal bersama suami dan anak-anaknya, menuju Burgundy, Afrika untuk menghadiri pemakaman ibu tirinya. Usai menghadiri pemakaman, Noella kembali ke hotel tempat ia menginap di kota Burgundy. Kesedihan akan kematian ibu tirinya membuat Noella stres dan sedih. Kemudian, saat ia ingin naik ke tempat tidur, teleponnya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari suaminya, Balenga Kalala. Dan setelah melakukan percakapan sebentar, Balenga menyarankan istrinya untuk keluar jalan-jalan mencari udara segar. Saat Noella melangkah keluar dari hotelnya, seorang pria menghampirinya dan menodongkan pistol ke arahnya sambil mengatakan untuk tetap diam, karena jika tidak, pria itu akan menembakkan pistolnya ke Noella. Noella yang ketakutan menurut saja perkataan pria itu. Ketika digiring untuk masuk ke dalam mobil penculiknya, matanya ditutup sehingga dia tidak bisa melihat kemana dirinya dibawa. Setelah sekitar 30 menitan, mobil itu berhenti. Noella didorong ke sebuah gedung dan diikat di kursi. Dia bisa mendengar seorang penculik menelpon bos mereka dan kemudian bertanya kepada Noella, "Apakah yang kamu lakukan sehingga orang ini membayar kami untuk menghabisimu?" kata penculik tersebut. Noella pun merasa bingung dengan pertanyaan itu. "Apa yang kalian bicarakan?" kata Noella. Penculik menjelaskan bahwa suaminya yang selama ini dinikahinya selama 10 tahun telah membayar mereka sebesar $7.000 Australia atau setara dengan 67,2 juta rupiah untuk membunuhnya. Noella benar-benar sangat terkejut. Dia tidak bisa percaya dengan penjelasan para penjahat itu. Awalnya Noella mengira mereka membohongi dirinya, namun dia baru benar-benar mempercayai penjahat itu ketika ia menghubungi bosnya. Dia mengenal suara laki-laki yang sedang berbicara melalui pengeras suara. Noella mendengar suara yang dikenalnya itu mengatakan untuk bunuh dia. Ia sangat terkejut sampai hampir mau pingsan mendengar hal tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan suaminya, rencana kejinya gagal. Para penculik itu mengatakan tidak akan membunuh Noella karena salah seorang dari mereka mengenal kakak laki-lakinya. Mereka mengatakan akan meminta uang lebih banyak dari Balenga, suaminya, dan mengabarkan telah menyelesaikan tugas mereka. Mereka mengaku tidak akan membunuh wanita dan akan membebaskan Noella. Para penculik itu kemudian memberi Noella kartu memori yang berisi rekaman percakapan suaminya dan bukti transfer uang. 2 hari setelah pembebasannya, Noella diam-diam kembali ke Melbourne dan menceritakan semua kepada seorang pastor. Sementara itu, Balenga memberitahu warga sekitar rumahnya tentang kematian istrinya. Dia mengatakan istrinya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan di Burundi. Ayah 3 anak itu kemudian menggelar pemakaman. Tanpa sepengetahuan Balenga, Noella sudah hadir di acara pemakaman untuk dirinya itu. Noella Rukundo duduk di dalam sebuah mobil di luar rumahnya di Melbourne, Australia, sambil memperhatikan beberapa pelayat. Para pelayat itu satu persatu meninggalkan upacara pemakaman yang adalah upacara pemakaman untuk Noella sendiri. Akhirnya ia melihat pria yang ia tunggu, yaitu suaminya. Saat ia melangkah keluar dari mobilnya, suaminya sangat ketakutan. Noella ingat suaminya berkata, "Apakah mata saya salah? Apakah kamu hantu?" sambil menyentuh bahunya untuk memastikan apakah ia benar-benar manusia. Bukannya merasa gembira, pria itu justru tampak ketakutan. Noella benar-benar mengungkapkan kemarahannya
dan mengatakan bahwa dirinya masih hidup. "Kamu memang laki-laki yang kejam. Mengapa kamu ingin aku mati? Bagaimana dengan anak-anak? Siapa yang akan merawat mereka?" Begitu yang dikatakan Noella pada suaminya yang hendak ingin membunuh dirinya. Suaminya mulai berteriak dan meminta maaf. Namun, sudah terlambat untuk maaf karena Noella telah menelpon polisi. 5 hari sebelumnya, si suami telah memerintahkan sekelompok pembunuh bayaran untuk membunuh Noella. Mereka bahkan telah menerima bayaran ribuan dolar karena mengaku telah berhasil melaksanakan kejahatan yang dimintanya. Namun, istrinya justru hadir, berdiri di hadapannya. Pada awalnya, Balenga menolak untuk mengakui perbuatannya, tetapi di Pengadilan Tinggi Victoria, ia mengakui telah membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi istrinya. Dia juga sudah meminta agar Noella memaafkannya melalui panggilan telepon pada 28 Februari yang diam-diam direkam juga oleh polisi. Balenga mengatakan ia ingin kembali pada Noella karena telah salah duga, menuduhnya telah selingkuh dan berpikir bahwa istrinya akan meninggalkannya untuk pria lain. Pembunuhan ini direncanakan dan termotivasi oleh rasa cemburu yang tidak berdasar, kemarahan, dan keinginan untuk menghukum Noella. Di depan pengadilan, Balenga Kalala mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara pada 11 Desember 2015 lalu. Namun, cobaan untuk Noella belum juga berakhir. Ia terpaksa pindah dari rumah lamanya setelah komunitas Afrika di Melbourne mengkritiknya karena melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Bahkan, seseorang meninggalkan pesan ancaman untuknya. Dia kembali ke rumahnya sehari setelah penangkapan suaminya dan menemukan pintu belakang rumahnya yang rusak. Dia sekarang memiliki 8 anak, 5 dari pernikahan sebelumnya dan 3 dari pernikahannya dengan Balenga, untuk dibesarkan sendirian, dan ia telah meminta Departemen Pelayanan Manusia untuk membantunya menemukan tempat tinggal baru, karena dirasa tempat tinggal yang sekarang tidak aman untuk dia dan anaknya. Noella mengaku di saat terbaring di tempat tidur pada malam hari, suara Balenga masih terngiang di telinganya, yang mengatakan, "Bunuh dia, bunuh." Dan ia masih terus mengingat kejadian yang telah menimpanya ketika disekap oleh para pembunuh bayaran saat ia diculik. Noella bertekad bahwa ia akan berdiri seperti perempuan yang kuat meskipun kehidupan masa lalunya telah hilang, dan ia akan memulai hidup baru sekarang bersama anak-anaknya. Itulah kisah Noella Rukundo yang hampir tewas oleh pembunuh bayaran suruhan suaminya sendiri. Bagaimana pendapatmu tentang kisah Noella ini? Apakah ada kasus mengerikan lain yang ingin kamu bahas? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.